Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan juga hadirin sekalian yang hadir pada acara launching Lazismu BSD hari ini. Tentunya kami ucapkan doa juga semoga pemirsa TVmu dan juga hadirin semuanya yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan perkenalkan Bapak Ibu, saya Vini Auliani dari TV Muhammadiyah yang nantinya akan memandu jalannya talk show hari ini. Tentunya sebuah kebanggaan sekali bisa memandu acara hari ini. Dan juga karena hari ini saya bersama dengan Raja Pantun dari Muhammadiyah, maka mohon izin Bapak Ibu, saya ada pantun juga nih. Boleh ya Bapak Ibu ya? Hari Minggu jalan-jalan ke Pondok Gede, jangan lupa pakai parfum. Hari ini kita kumpul di launching Lazismu BSD sambil dengerin talk show dari Pak Sekum. Biar adil ada satu lagi, makan nasi enaknya pakai sambal sambil nonton film Upin dan Ipin. Yang isi talk show juga ada Pak Wakil Wali Kota Tangsel, gak ketinggalan Pak Direktur Bank Syariah Bukopin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, juga pemirsa TVmu, hari ini kita akan talk show bincang-bincang tentang potensi dari ZIS untuk memajukan bangsa. Dan alhamdulillah sudah ada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah di tengah padatnya jadwal beliau bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dan juga ada Bapak Direktur Bank Syariah Bukopin, yaitu ada Pak Agus Suhendro. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Vini. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak Mukti, ini seperti kita tahu bahwa Indonesia ini adalah potensi zakatnya sangat besar karena umat muslim di Indonesia adalah yang terbesar, sehingga 87% warga Indonesia ini adalah umat muslim yang tentunya bisa menjalankan kewajiban untuk menjalankan zakat, di mana tentunya dari zakat yang dibayarkan itu ada potensi untuk mengentaskan kemiskinan, penyerataan keadilan sosial, mensejahterakan umat dan juga pembangunan ekonomi. Nah, ini saya ke Pak Sekum terlebih dahulu, Pak Prof Mukti. Ini apa upaya ataupun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar potensi zakat ini bisa optimal dijalankan, Prof? Baik, yang pertama di dalam Islam itu ada 6 filantropi Islam. Filantropi itu satu bentuk di mana kita ini berbagi, berdonasi dengan penuh rasa cinta dan dengan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada sesama umat manusia. 6 filantropi Islam itu yang pertama adalah zakat, kemudian infak, sedekah, wakaf, hibah, kemudian hadiah. Jadi 6 itu semuanya masyru' atau disyariatkan, yang tentu ketentuan dan pelaksanaannya berbeda-beda. Kalau kita berbicara zakat, maka zakat itu kan memang harus memenuhi 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama menyangkut nisab, itu jenis dan jumlah harta yang kita bayarkan zakatnya, dan yang kedua durasi atau haul. Kemudian yang ketiga itu mustahik, orang yang berhak menerimanya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang ini, zakat itu relatif lebih terbatas. Walaupun kalau kita lihat dari sisi maknanya, zakat itu kan ada 3 dimensi. Tazkiyatul mal, tazkiyatun nafs, dan tazkiyatul muskilat. Ini istilah yang saya sampaikan, tentu saripati dari berbagai ajaran Al-Quran tentang zakat itu. Pintu masuk pertama untuk orang berzakat itu harus memiliki
jiwa yang bersih. Yang jiwa yang bersih itu diantara tandanya adalah dia tidak menjadi orang yang stingy, orang yang pelit, orang yang medit atau orang yang bakhil. Sehingga yang pertama zakat itu membersihkan jiwa manusia dari penyakit terlalu mencintai harta. Yang kedua itu tazkiyatul mal, membersihkan harta kita, karena dalam sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, yaitu haknya mustahik itu. Nah yang ketiga itu, ini yang tadi kaitannya dengan pertanyaannya Vini, adalah tazkiyatul muskilat. Zakat itu harus berfungsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah ini memang agak terbatas zakat itu, walaupun tentu saja harapannya sangat besar. Dan karena itu maka yang diwajibkan zakat itu kan tidak semua orang muslim, tetapi 5 filantropi Islam yang lain itu seperti tidak ada ketentuan. Orang infak itu tidak harus punya jumlah harta tertentu dalam jumlah tertentu, apa saja bisa kita infakkan. Sedekah juga begitu, bahkan sedekah itu senyum pun sedekah. Cuma kalau zakatnya cuma senyum-senyum saja, lazisnya jeblok karena nggak ada pendapatannya. Kemudian wakaf itu bisa apa saja. Kalau dulu kan dimaknai wakaf itu harus berupa harta yang tidak bergerak, sehingga orang biasanya wakaf itu kan tanah atau rumah. Tapi sekarang pengertian wakaf itu lebih luas. Wakaf itu bisa wakaf tunai. Nah perbedaannya dengan wakaf yang sebelumnya, kalau wakaf sebelumnya harus berupa benda, ini bisa berupa uang, bisa juga berupa komitmen untuk kita ini memberikan harta, tapi harta itu tidak boleh dialihfungsikan. Ini bedanya dengan infak. Jadi misalnya begini, kita wakaf zakat, wakaf tunai untuk guru, itu boleh. Jadi misalnya saya wakaf untuk menggaji seorang guru, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada yang 3 bulan tidak gajian. Kalau sudah begitu, kata Oma Irama, terlalu itu. Nah karena mungkin kalau harus pakai manajemen sekolah susah, ribet, sudah saya wakaf menggaji guru Ustadzah A, saya gaji guru Ustadzah B. Dan ini tidak boleh dialihfungsikan yang lain, tidak boleh digantikan untuk murid, tidak boleh untuk perbaikan tempat, karena saya niatnya wakaf untuk gaji guru. Itu boleh seperti itu. Nah, sehingga wakaf tunai itu menjadi lebih produktif. Nanti Pak Agus juga bisa cerita, sekarang ada gerakan baru di Majelis Pemberdayaan Wakaf PP Muhammadiyah itu kita bisa saving di bank syariah supaya halalan thayyiban begitu. Harus ibu kopin ya. Harus bukopin itu. Yang kemudian nanti manfaatnya itu tidak kita ambil. Manfaat dari deposito kita itu nanti kita berikan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kepentingan dakwah, itu boleh. Dan ini model baru juga gitu. Nah, daripada uangnya itu disimpan di bawah bantal itu kan, atau disimpan di banker, nah lebih baik disimpan di bank. Nah begitu pula dengan hibah yang berupa pemberian, itu juga filantropi Islam. Dan bahkan hibah itu kan ada hibah yang wajib, ada hibah yang wajib. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah tentang wasiat, itu kan dikaitkan dengan hibah wajib. Nah kemudian hadiah, kita itu juga bisa mengumpulkan filantropi dengan memberi hadiah. Nah tapi hadiahnya tentu hadiah yang baik. Nah karena itu kan mohon maaf, kalau di pemerintah itu kan ada pajak hadiah kan, dapat hadiah pun itu harus bayar pajak. Memang ini mungkin hanya ada di negara plus 62 ya, di negara yang plus 61 atau 60 mungkin nggak ada itu. Di negara plus 62 itu hadiah pun itu harus bayar pajak, sehingga banyak dapat hadiah mobil nggak diambil hadiahnya karena harus bayar pajak hadiah itu. Hadiahnya mobil Mercy, Mercy-nya harganya 2 miliar, pajaknya berapa persen itu Pak Agus? 20%. Pajaknya 20%.
20% dari 2 miliar kalau dosen seperti saya ini kan nggak kuat nebus. Ya akhirnya didol. Nah karena itu hadiah itu yang manfaat itu. Nah oleh karena itu maka Bapak-Bapak sekalian, 6 filantropi Islam inilah pilar ekonomi yang menjadi kekuatan ekonomi Islam. Jadi kalau tadi Mas Heri ya menyebutkan itu konsep filantropi itu dari umat, oleh umat dan untuk umat, itulah Islam. Sehingga dana-dana itu berputar, yang kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, dana yang berputar itu supaya tidak ada orang yang monopoli, supaya ada tidak hanya sekedar distribution of wealth, distribusi kekayaan, tapi juga ada sharing power. Yang sharing power ini untuk menghindari accumulation of power. Sebab kalau power itu berkumpul dikuasai satu orang, yang terjadi atau sekelompok kecil orang, yang terjadi oligarki. Oligarki itu terjadi karena kekuasaan ekonomi dan kemudian kekuasaan politik hanya berada di kelompok kecil saja. Nah karena itu maka dengan filantropi Islam itu ditegaskan kenapa kita harus berbagi. Quran menjelaskan kaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya power daulah ini tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Tetapi jangan lupa, untuk orang itu bisa berbagi tidak harus menunggu kaya. Karena kaya itu biasanya identik dengan jumlah harta. Saya berpendapat kaya itu adalah orang yang kaya jiwa, merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Karena kalau orang kaya itu diukur dari jumlah harta, sesungguhnya banyak dia jumlah hartanya itu melimpah, tapi dia itu miskin. Kenapa miskin? Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya itu. Sehingga kalau takmir masjid datang bawa proposal, itu nanti dikritik proposalnya, setelah itu ujung-ujungnya nggak nyumbang. Tapi kalau beli kemewahan dunia, itu nggak mikir. Itulah yang Quran menyebut dengan at-takatsur itu. Dia punya rumah 21 yang ditempati satu saja, yang 20 enggak. Punya rumah ukuran 2000 meter yang ditempati yang 2 meter saja. Itu pun tidak pernah goyang-goyang ke sana kemari karena sudah dibungkus kain kafan. Itu yang ditempati. Karena itu maka orang itu akan berderma kalau merasa cukup dengan hartanya. Sehingga slogannya lazismu itu kan menarik kan. Untuk berderma tidak harus menunggu kaya, karena kita merasa cukup dengan yang kita miliki. Nah, yang kita berikan dalam jumlah kecil tetapi banyak yang melakukan dan rutin, itu yang sebenarnya menjadi kekuatan ekonomi kita itu. Sebab kalau kemudian yang zakat itu hanya yang kaya-kaya saja, seakan-akan mereka yang tidak berharta itu tidak perlu bersedekah. Padahal menurut saya sedekah yang kita laksanakan bersama-sama, yang diorganisasi, itu yang menurut saya punya dampak besar. Dan itulah arti pentingnya lembaga zakat ini, supaya sedekah kita itu tidak karikatif, tidak cash and carry. Nah, sedekah yang karikatif itu sedekahnya sedikit, fotonya banyak. Fotonya di mana-mana, masuk koran, udah sedekahnya sedikit. Nah, kalau bank boleh begitu enggak? Bank ini nyumbangnya sedikit, tetapi fotonya di mana-mana. Makanya Bukopin enggak boleh nyumbang sedikit, harus banyak. Ini perintah komisaris ini. Kadang-kadang juga nyumbangnya cash and carry, yang menunjukkan hubungan atas bawah, donor resipien, sehingga orang itu dapat undangan menerima santunan, harus baris berjam-jam sampai pingsan, sampai di ujung kemudian jawabannya Anda belum beruntung. Nah, ini nggak boleh lagi model-model sedekah kita seperti itu. Harus well organized, dan supaya well organized, supaya punya impact, inilah arti penting lazismu dalam kita ini bersedekah, dikelola dengan profesional, diterima oleh mereka berhak yang menerima, dan kemudian bisa menumbuhkan dan menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Kira-kira begitu, Vini. Jawabannya bonusnya banyak ya. Alhamdulillah, terima kasih
Prof. Mukti. Jawabannya ini sangat komplit sekali dan juga padat. Jadi salah satu pilar untuk membangun perekonomian bangsa adalah melalui 6 pilar filantropi Islam itu tadi, yang mana jawabannya itulah yang harus dan wajib dihimpun dengan baik oleh Lazismu, terutama Lazismu BSD ini. Dan sekarang saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini tadi Pak Mukti sudah menjelaskan ini banyak pilar, ada 6 pilar filantropi Islam dan potensi zakat umat muslim ini sangat besar di Tangerang Selatan, terutama khususnya di BSD. Apa yang bisa Bang Bukopin lakukan juga untuk mendukung optimalisasi potensi dana ZIS tersebut, Pak Agus? Ya, terima kasih Mbak Vini. Tadi kalau Prof. Mukti udah banyak menjelaskan terkait dengan 6 pilar itu ya di dalam filantropi Islam itu ya. Di sini saya sebagai praktisi perbankan tentunya berbicaranya terbatas pada masalah perbankan, Mbak ya. Seperti kita ketahui bahwasanya perbankan adalah sebagai lembaga keuangan yang tugas utamanya selama ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Nah, di samping itu kita juga punya fungsi untuk memberikan layanan jasa kepada masyarakat terkait dengan berbagai hal ya. Nah, kebetulan untuk di perbankan syariah, mungkin saya dari Bukopin Syariah ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, di mana fungsi perbankan syariah salah satunya adalah sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah gitu ya. Nah, tetapi kembali fungsi kami sebenarnya adalah bukan sebagai lembaga filantropi ya, tetap kami memang bisa melakukan itu, tetapi tetap harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi yang ada seperti Lazismu gitu ya. Dan alhamdulillah kami dari Bukopin Syariah sudah bekerja sama ya secara nasional dengan Lazismu gitu ya, dan alhamdulillah ini di BSD sebagai bagian dari upaya layanan kami gitu ya untuk bisa melayani terkait dengan pengelolaan dana-dana dari ZIS nanti yang bisa dihimpun oleh Lazismu BSD. Sebagai lembaga keuangan tentunya kami dianggap cukup kredibel dan cukup akuntabel gitu ya. Kalau dulu orang mau berzakat atau mau berinfak atau bersedekah itu kan hanya dengan apa ya, datang langsung ya Prof ya, datang langsung ke masjid, datang langsung ke lembaga filantropi seperti kayak Lazismu ya, ngasih uang tunai atau mungkin pakai kenceleng gitu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ya, terutama di perbankan ya, kami juga mempunyai itu semua gitu ya. Jadi sekarang orang mau berzakat gitu ya, atau mau bersedekah itu tidak harus datang ke masjid atau datang ke lembaga-lembaga itu. Jadi cukup dengan memanfaatkan teknologi itu ya. Mungkin kita juga ada produk namanya mobile banking itu ya. Mobile banking kita, terus sekarang ada QRIS gitu ya. Jadi sekarang tuh sangat-sangat simple Mbak. Kita mau bersedekah subuh gitu ya. Kalau dulu kan harus bawa uang gitu ke masjid gitu ya. Sekarang nggak usah, cukup dengan bawa HP kan di setiap masjid itu sekarang banyak sekali ya. QRIS tuh ya. Kita tinggal ngetek gitu ya, kita transfer ke rekening itu sudah bisa dilakukan. Termasuk juga untuk Lazismu BSD ini kebetulan juga sudah mempunyai rekening di kami ya. Dan insya Allah nanti rekening itu kami masukkan di dalam sistem kami, yaitu di mobile banking kami gitu ya. Sehingga apabila jamaah atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar BSD mau berinfak, sedekah dan zakat melalui Lazismu BSD, cukup hanya mentransfer atau ngetek QRIS yang ada di mobile banking kami gitu ya. Jadi itu sudah tidak susah untuk dilakukan gitu ya. Jadi sangat simpel, sangat gampang, dan kita kapanpun dimanapun bisa melakukan pembayaran atau penyetoran zakat, infak dan sedekah. Itu intinya itu Mbak dan kami juga sebagai lembaga yang terpercaya gitu ya, sudah cukup akuntabel tadi, dan kami diawasi juga oleh OJK ataupun regulator yang lain gitu ya, untuk bisa mengelola keuangan yang telah dipercayakan kepada kami. Insya Allah kami amanah dalam melakukan itu semua.
Intinya itu, Baik, Mbak Vini. baik, terima kasih Pak Agus. Jadi sekarang ini juga memanfaatkan inovasi ya dengan mobile banking ya, bisa dengan QRIS ini ya Pak ya. Betul, betul. Nah ini Nah, tadi ini menyambung salah satu dari contohnya ya. penjelasan Pak Agus, sudah bisa juga untuk penyaluran ZIS itu dengan QRIS ini. Bapak dan Ibu juga mungkin nanti ini bisa ditanyakan ke panitia, ini ditempel di mana, bisa dicoba dites dengan menyalurkan ZIS ke Lazismu melalui QRIS di Bank Bukopin Syariah ini. Nah Prof, sekali lagi nih Prof, ini kira-kira untuk meningkatkan trust ataupun kepercayaan masyarakat di sekitar lingkungan BSD ini terhadap Lazismu BSD sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk mempercayakan dananya dihimpun dan didistribusikan oleh Lazismu BSD, apa yang harus dilakukan Lazismu BSD sekaligus harapan dan pesan-pesannya Prof untuk Lazismu BSD Prof? Ini pertanyaan yang cerdas ini. Ya, saya kira ini tidak hanya untuk Lazismu BSD, ini untuk semua badan amil zakat maupun semua lembaga zakat. Salah satu alasan kenapa masyarakat itu masih enggan untuk berzakat melalui lembaga-lembaga ini, salah satunya adalah ragu. Ini kalau saya zakat sini, ini benar nggak digunakan ini gitu. Apalagi kita mendengar suara-suara burung kan di daerah tertentu, ada yang zakatnya itu dikemplang gitu, sehingga supaya mantap dia bagi sendiri. Nah karena itu trust ini saya kira kunci yang pertama. Nah trust itu ada 3, saya biasanya 4 tapi kalau ini 3. Tadi Pak Heri bilang nggak serius juga talk show-nya ini. Yang pertama memang harus ada pelaporan. Kita ini seringkali menerima tapi nggak melaporkan kepada yang memberi itu. Minimal 2 yang bisa kita lakukan. Pertama, begitu sudah tadi ada kris itu Pak ya, kemudian muncul reply, terima kasih sudah berzakat melalui ini, semoga kita doakan kan, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki dan sebagainya itu. Dan mendoakan itu harus ada, karena Quran menyebutkan inna sholataka sakanul lahum. Ketika kita baca ayat tentang zakat itu kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi jangan lupa ketika nanti krisnya itu ada Pak Agus, itu harus ada dengan doanya, jangan hanya menyebutkan jumlahnya tapi doanya jangan lupa. Gitu. Yang kedua, setelah itu nanti disampaikan distribusinya. Jadi yang sudah diberikan, disumbangkan atau dizakatkan melalui lembaga-lembaga ini, itu distribusinya kepada siapa? Harus ada report. Dan itu menurut saya penting untuk memastikan bahwa yang sudah diserahkan melalui lembaga-lembaga zakat ini itu betul-betul diterima oleh mustahik. Bahkan mungkin kita buat mustahiknya ini geleng-geleng. Caranya bikin geleng-geleng gimana? Oh saya cuma infak 1 juta, ini kok manfaatnya bisa sebesar ini. Itu saya kira penting. Dan disitulah sebenarnya kekuatan jamaah itu kan di situ. Nah itu trust yang pertama itu. Trust yang kedua menyangkut bagaimana lembaga-lembaga itu bisa memang selain tadi menyambung yang kedua tadi, real apa yang sudah bisa diselesaikan oleh lembaga ini. Itu makanya kan sering ya kalau kita nyumbang itu kan perlu ada foto dan sebagainya, itu kan administratif. Tetapi yang real berkaitan dengan slogan merubah mustahik menjadi muzaki, itu mana yang sudah bisa kita lakukan gitu. Itu bagian dari trust yang kedua yang saya menyebutnya dengan accountability. Kalau yang pertama tadi transparansi, yang kedua ini accountability. Accountability itu artinya transparansi with meaning gitu. Oke dilaporkan transparan, tapi maknanya apa untuk mengentaskan sehingga orang itu seneng. Kalau tadi disebut misalnya ada 1 keluarga 1 sarjana, kayaknya program salah satu capres deh itu. Tapi nggak, saya lupa siapa kemarin itu. Itu harus ada orangnya.
Dan kemudian orang itu, ini yang nanti yang kemudian yang ketiga Mas Heri, yang ketiga, setelah dia menjadi sarjana, dia harus menjadi bagian dari kita. Jangan sampai begitu kita biayai, dia sarjana, dia tidak ada lagi hubungan dengan kita. Disitulah sebenarnya kita menggerakkan seperti multi level itu. Setelah dia itu sukses menjadi sarjana, yang dengan sarjana dia menjadi direktur salah satu stasiun TV. Kalau TV-mu nggak usah disebut lah direktur itu, karena gajinya itu ya Pak Macron berapa gajinya. Nah itu kemudian dia imbal baliknya apa dengan Lazis ini, sehingga karena itu maka tadi mereka yang awalnya mustahik betul-betul menjadi muzaki, dan itu kita sampaikan. Nah dengan cara seperti itu Vini, trust itu bisa dibangun. Tetapi kalau datang itu hanya permintaannya saja, tidak pernah ada laporan, dan kemudian pengurus zakatnya mulai meningkat kesejahteraannya, itulah yang muncul kecurigaan kepada satu lembaga yang tadi disebut Mas Heri itu. Nggak boleh sebut nama kan? Iya kan? Dia bagaimana menggaji dirinya per bulan itu 250 juta, itu kan menurut saya nggak umum itu. Bahasa lainnya itu kebangetan gitu. Walaupun secara aturan dia tidak melanggar, tetapi secara etis itu nggak etis. Orang yang dia puter itu dana untuk orang miskin, kok dia menikmati lebih banyak per bulan 250. Sudah gitu tambah orang tuh nggak suka, dengan 250 itu istrinya nambah. Oh tambah nggak suka lagi orang itu kan itu. Nah ini termasuk trust itu begitu. Tetapi juga trust juga, pengurus zakat itu kelihatan keren-keren. Kalau pengurus zakat kelihatan mustahik, orang juga ragu-ragu. Ini pengurus zakatnya kok kayaknya masih mustahik semua ini gitu. Repot kan. Nah makanya tadi saya yakin ini BSD tadi itu levelnya muzaki semua itu. Udah keren-keren. Wah pengurusnya aja keren begitu kan. Sehingga nanti kalau ada di sini misalnya layanan jemput zakat, nggak apa-apa juga Pak Agus jemput. Kemudian jemputnya pakai Mercy, kan malu yang nyumbang cuma 100.000 kan. Oh yang jemput aja pakai Mercy masa 100.000 gitu kan. Tapi kalau yang jemput pakai motor, kayaknya 10.000 udah cukup ini, kira-kira begitu. Nah jadi begini juga penting. Karena itu usul saya, kantornya ini nanti harus pindah ini. Oh jangan jadi satu dengan lezatmu. Nah tapi nggak apa-apa, untuk permulaan nggak apa-apa. Kalau perlu ini Pak siapa tadi Pak Darmono, Layesu BSD ini kantornya di pinggir jalan raya, kemudian keren begitu. Nah kemudian nanti dibawa orang-orang bawa Mercy ke situ, Alphard ke situ gitu kan. Yang angkot jangan. Nah, mohon maaf ini saya sampaikan ya. Saya kan kalau keluar negeri itu kan sering ketemu dengan lembaga-lembaga filantropi agama lain. Misalnya ada yang orang sering mengkritik itu punyanya salah satu lembaga agama. Dia kan punya toko. Nah orang yang jaga di situ orang-orang keren Pak Bu. Orang-orang keren, pensiunan jenderal, pensiunan CEO perusahaan-perusahaan besar. Dia di situ jaga tokonya itu. Kemudian saya tanya, Bapak digaji berapa gitu? Dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Dia bilang saya di sini volunteer. Terus dia cerita, saya dulu veteran tentara Amerika. Kemudian saya sudah pensiun, sekarang saya mengisi sisa hidup saya ini untuk jaga toko milik lembaga filantropi agama itu. Dia mengisi hidupnya dengan menjadi relawan. Saya kira itu bisa kita kembangkan model-model begitu. Bahkan kemudian yang dia jual di situ itu barang-barang yang diberi orang kan, diberi orang.
Jadi misalnya Pak Agus sepatunya merek apa? Nggak usah sebut merek ya. Pokoknya kalau direktur itu jelas bagus lah, mahal gitu. Daripada sepatunya dijajar di lemari sampai 10 jenis, yang dipakai pun juga sepasang, kenapa nggak ditaruh di situ saja? Dan kemudian memang semua barang itu kan gratis, tetapi berapapun penjualannya, itulah yang menjadi donasi. Jadi orang bisa berdonasi dengan cara memberi yang dia sudah tidak pergunakan. Gitu. Mas Edi teman saya, ini batiknya harga berapa Mas Edi? Taruh saja di situ, sehingga bayangan saya Pak Ketua, Pak Darmono dan juga tim ya, itu nanti kita tiba-tiba punya toko di depan di BSD itu yang keren begitu, tokonya yang keren, jangan jelempit gitu. Kemudian ditulisi Lazismu BSD Store gitu kan. Oh gitu, keren itu. Nanti yang dipasang di situ sepatunya Pak Agus. Sekum PP apa? Kopiah. Kopiahnya Sekum PP. Kemudian nanti batiknya Pak Agus. Ya, siapa lagi? Yang itu nanti orang make juga masih bangga karena bagus gitu. Nah, maksud saya pola-pola begini ini kan justru banyak dipakai orang agama lain. Dan itulah dana yang mereka sumbangkan. Saya sempat ngitung Pak. Misalnya mohon maaf ya, saya sebutlah misalnya Salvation Army. Itu di sini kan namanya Bala Keselamatan. Itu dia punya banyak sekali toko. Kemudian semua barang yang dia jual itu dikasih orang 0 rupiah. Jadi nggak usah bilang DP 0 rupiah, tapi barang 0 rupiah. Berapapun harga jual, itulah donasi orang itu. Kalau saya sempat ngitung ya, kan dia pakai dolar kan. Kalau $1 saja barang itu laku, kan 15.000 sekarang, padahal prakteknya sudah di atas 15.000. Kalau dia laku $10, maka 150.000 dikalikan berapa barang yang dijual, dan itu yang dia gunakan untuk mendukung misi. Sementara kita ini dakwahnya masih model umplungan itu, kencelengan yang nggak meyakinkan, apalagi kadang-kadang pakai speaker juga di pinggir jalan. Itu kalau ketemu Menteri Agama tambah nggak boleh itu. Misalnya begitu ya, tambah nggak boleh itu. Walaupun yang dilarang katanya yang tadarus, tapi yang umplungan nggak dilarang kata Menteri Agama. Padahal itu juga ganggu sekali itu. Nah kita kan nggak boleh begitu. Umat ini harus tampil gagah gitu loh. Kira-kira kok begitu Vini itu? Ini bonus juga loh jawabannya itu. Iya. Terima kasih Prof Mukti. Luar biasa, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk jawaban tadi, pencerahan dari Prof Mukti. Ini sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diterapkan oleh pengurus dari Lazismu BSD ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Dan juga untuk Pak Agus juga kita minta saran dan masukannya nih Pak dari sisi perbankan syariah untuk nanti pengurus Lazismu BSD juga agar bisa tepat dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Vini. Saya boleh ngasih contoh aja ya Pak Heri ya. Kami terus terang ini sudah kami lakukan. Contohnya adalah kami kerjasama dengan Lazismu di daerah Grobogan Pak. Jadi mereka punya program kepada komunitas penggemukan kambing gitu ya. Nah, dari sana dihitung berapa kebutuhan untuk menggemukkan kambing itu gitu ya. Nah, mereka hitung dan kami bantu lah untuk mendapatkan misalnya taruhlah 10 juta itu dana yang dibutuhkan untuk bisa diputar di sana berapa gitu ya. Nah, kami hitung lah. Di situ kami akan menawarkan berapa besar ini kepada para deposan-deposan yang ada di kami, atau mungkin nanti ada masukan dari pengurus Lazismu, Pak ada deposan lagi mungkin yang bisa masuk yang ikut gitu ya. Nanti kami hitung gitu ya, kami hitung berapa sehingga gitu Pak, sasarannya tepat digunakan untuk itu, dan kami juga bisa melaporkan secara berkala ya terkait dana yang kami berikan itu gitu ya, ataupun dana yang kami sampaikan ke Lazismu itu digunakan untuk apa Pak. Dan nanti kepada para deposan kami juga bisa melaporkan seperti kayak Prof Mukti tadi. Jadi istilahnya bisa dipercaya Prof gitu. Jadi model-model seperti itu Pak Heri, mungkin Pak Darmono yang bisa kita lakukan. Jadi kita nggak usah pakai kenceleng lagi Pak, tapi kita
lebih di atas itu gitu Pak. Seperti itu mungkin Mbak Vini ya. Saya Baik. sekedar contoh yang sudah kami lakukan dan insya Allah bisa diimplementasikan di BSD karena kita tahu siapa sih yang nggak tahu BSD kan gitu ya. Mungkin dengan 1,7 juta penduduk yang nggak tahu ini siang apa malam gitu ya. Mungkin malam kali Pak ya 1,7 itu ya. Dengan berbagai daerah yang kita lihat mungkin kalau orang bilang BSD Bekasi Senon dikit itu kan bisa menunjukkan kalau BSD itu kan daerah yang elit gitu Elit ya, Mbak Pak, ya. ya. Jadi saya yakin potensi itu lebih besar di sini yang bisa kita lakukan. Seperti itu Baik. Mbak Vini, makasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus tadi atas pencerahannya juga yang telah disampaikan dan tidak terasa ini Bapak kita sudah di penghujung acara ini. Namun sebelumnya saya juga ada pantun penutup ini. Pagi-pagi dipanggil sama atasan, diminta datang untuk menyambut tamu. Mari kita sambut hadirnya bulan Ramadan dengan mie baru, mie instan lezatmu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan juga hadirin pemirsa TVmu yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Juga terima kasih kepada Prof. Mukti dan juga terima kasih kepada Pak Agus. Tidak terasa saya Vini Auliani beserta juga dengan kedua narasumber juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Nasrul minal wa wafatun qorib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.